Amang, Inang, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam damai, kasih, dan sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Syukur bagimu Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami, atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami. Engkau masih mengizinkan kami untuk beroleh kehidupan hingga pada hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami untuk mengerti firman-Mu Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis pada Keluaran pasal 20 ayat 16. Demikian bunyinya. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Setelah bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, Allah memberikan pedoman hidup kepada umatnya di dalam hukum dan peraturan, agar kehidupan bangsa Israel dapat teratur. Perintah Allah yang ke-9 ini merupakan perintah Allah yang menjadi pedoman bagi bangsa Israel dari ke-10 perintah yang diberikan Tuhan. Larangan ini disampaikan Allah supaya setiap orang menghargai sesamanya dan tidak menyakiti hati orang lain melalui perkataan buruk yang diucapkan. Kita lihat di masa postmodern ini, penyebaran informasi banyak dilakukan melalui media online. Informasi menyebar dengan sangat cepat. Di balik itu, ada suatu hal yang sangat riskan yang terjadi, yaitu di mana informasi yang sangat cepat membuat orang menjadi kurang selektif dalam menerima informasi. Orang tidak lagi memfilter dengan baik informasi yang diterimanya. Itu makanya sekarang sangat sering kita lihat ada banyak berita-berita hoax. Dan inilah menjadi salah satu dampak buruk dari keterbukaan yang membuat peluang terjadinya perpecahan akan suatu kebenaran informasi. Dalam kehidupan kita melihat bahwa kebohongan sudah menjadi hal yang bisa dikatakan sering sekali kita jumpai. Bahkan ada orang yang menganggap bahwa kebohongan itu merupakan suatu kesalahan yang manusiawi, sehingga menganggap sepele kebohongan itu. Bahkan beberapa orang tidak memperhitungkan lagi kebohongan itu karena mereka sudah terlalu sering melakukan kebohongan dan berpikir bahwa kebohongan itu tidak begitu berdampak bagi kehidupan. Melalui nats ini kita dihantarkan agar kita tidak, yang pertama, mengkhianati sesama. Ada perkataan yang mengatakan lebih baik berteman pada orang pemberontak daripada orang yang munafik. Ini didasari melalui perkataan kita terhadap seseorang. Ya, mungkin di depan kita mengatakan kita memuji dia, kita mengatakan dia orang yang baik, tetapi di belakang kita dia menusuk dengan sangat tajam, dia menjelek-jelekkan kita, dia mengatakan yang tidak benar sesuai apa yang ada pada kita. Yang kedua, kita diajarkan agar kita tidak berbohong. Sering sekali orang melakukan kebohongan dengan dalih berbohong demi kebaikan. Tetapi ingatlah saudara-saudari, berbohong untuk kebaikan itu hanya sesaat. Dan kemudian akan berbuah hal yang buruk seterusnya. Misal kita tahu
posisi seseorang, ada rahasia, dan ada orang lain yang menanyakannya, lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus menjawabnya dengan jujur atau kita berbohong? Tetapi pilihannya tidaklah keduanya. Yang pertama karena itu adalah bersifat rahasia, dan yang kedua karena berbohong tidaklah hal yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi kita boleh diam, tetapi hanya untuk sementara, karena ada kadangkala di mana kita harus diam. Dan juga ada pepatah yang mengatakan, diam adalah emas. Tetapi pastinya berbohong bukanlah pilihan bagi kita orang Kristen. Mungkin kita bertanya-tanya, lalu bagaimana dengan cerita Sifra dan Pua? Begitu juga dengan cerita Rahab. Mereka yang berbohong demi kebaikan. Kita harus sadari bahwa mereka cerita itu ada sebelum perintah ini sampai kepada bangsa Israel. Artinya mereka sama-sama tidak pernah mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Mereka tidak benar-benar tahu apa perintah Allah. Mereka hanya tahu bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup. Dan mereka beriman kepada Allah Israel. Sehingga kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka berbohong demi kebaikan. Tetapi kita saat ini, kita sudah tahu mengetahui mana itu kebohongan dan mana itu kejujuran. Maka mari lakukanlah kejujuran. Yang ketiga, melalui nats ini kita diajarkan agar tidak memfitnah. Ada pepatah yang berbunyi, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya, fitnah merupakan suatu tindakan pembunuhan karakter. Seseorang yang terkena fitnah, hidupnya akan selalu dipandang salah oleh orang lain yang dihasut oleh orang yang memfitnah. Sehingga memfitnah dapat menyebabkan orang yang tidak bersalah menanggung resiko, menanggung hukuman, menanggung pencapaian status sosial terhadap dia. Lalu di manakah kita bisa menemukan kebenaran dan keadilan, disuarakan dan dipraktikkan? Maka saudara-saudari yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita dipanggil untuk berani menyatakan kebenaran. Marilah kita membiasakan hidup jujur dan berbicara apa adanya tentang kebenaran. Jika saudara-saudari menemui seseorang yang melakukan kesalahan, tegur dan ingatkan dia dengan baik. Tidak perlu menceritakan kesalahannya kepada orang lain. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, katakan ya bila ya, katakan tidak bila tidak. Dengan demikian, kita telah mengembalikan orang tersebut pada jalan yang benar yang dikehendaki oleh Allah, jalan cinta dan jalan kasih dan jalan kebenaran. Amin. Kita kembali berdoa. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang menjadi pedoman dan penuntun kami dalam menjalani aktivitas kami sehari-hari. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan kami, agar kami menjadi orang-orang yang berani menyatakan kebenaran, mengatakan ya bila ya, dan mengatakan tidak bila tidak. Kami tidak menjadi seorang yang munafik, dan juga seorang pemfitnah. Berkuasalah Engkau Tuhan atas hidup kami. Amin.